pernah ngomong, nih papa mama badan tambah besar, nih papa masih cinta. Ya elah mama, papa gendong sampai pelabuhan. Saudaraku, puaslah dengan yang begitu-begitu. Tapi ada yang tidak boleh kita puas. Apa yang tidak boleh kita puas? Apapun yang tujuannya untuk kemuliaan Allah, tidak boleh puas. Gereja ini sudah begini nih, tidak boleh puas. Pemusik sudah begitu, tidak boleh puas. Kalau bisa latihan, bisa aransemen lebih luar biasa lagi, kenapa tidak? Saya sebagai pengkhotbah, saya tidak boleh puas dengan khotbah saya. Saya harus belajar lagi, cara referensi, dapat kesempatan sekolah lagi. Ya, apalagi di Philadelphia ada sekolah teologinya. Kita memang tidak boleh puas. Tidak boleh puas dengan pengalaman rohani di 2024. 2025 harus lebih kencang, harus lebih dahsyat, harus lebih kuat, harus lebih dalam. Deeper in love with you, Jesus. Baik, shalom. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala, Ibu, Pastor Kevin, dan semua tim pelayan yang menerima kami sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan demi kepentingan kerajaan Allah. Saya Pendeta Mel Atok, saya datang bersama istri saya. Saya dan istri dikaruniakan 4 orang anak. Sebelum kenal istri, saya sudah khotbah dan saya bilang, nanti saya akan punya 4 anak laki-laki. Dan hari ini, betul 4 anak cowok semua. Ya, itu sebelum kenal beliau. Dari saya dulu masih jadi penginjil di Kalimantan, di mana sudah ngomong itu, nanti saya ada 4 anak. Dan setelah belajar Alkitab, saya paham bahwa itu bukan karena saya jago berdoa, tapi hebatnya Sang Penjawab doa. Amin. Dan puji Tuhan, saya menggembalakan satu gereja di NTT, Amazing Grace Church, AOG, Assembly of God, atau GSJA. Dan itu gereja karismatik. Dan di depan gereja saya tulis, bengkel orang berdosa. Bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja tempat kumpulnya orang-orang kotor yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu diperbaiki terus menerus. Bertobat itu ada 2 Bapak Ibu. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup. Dan bertobat yang terjadi terus menerus seumur hidup. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup adalah dari belum menerima Yesus menjadi menerima Yesus. Cukup 1 kali. Kadang-kadang orang Kristen lata. Pendeta Yusak KKR, siapa mau terima Yesus? Dia terima. 2 bulan kemudian Pendeta Mel Atok KKR, siapa mau terima Yesus? Yang sudah terima 2 bulan lalu, terima lagi. Berikut 2 bulan kemudian Pastor Kevin KKR, siapa yang mau terima Yesus? Dia terima lagi. Saudara, terima Yesus cukup 1 kali. Kebanyakan terima Yesus, takutnya Yesus yang keempat, Yesus dari Meksiko. Akan ada nama Yesus di sana, penjahat lagi. Yesus yang tidak penjahat itu cuma Yesus Kristus. Kalau Yesus dos Santos, ya Yesus Pereira itu perlu dicurigai. Karena ada nama De Jesus penjahat. Jadi nggak semua orang nama Yesus itu benar. Ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Oh iya dong. Kan ada 2 Yesus yang mereka minta. Siapa yang kalian mau pilih? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas penjahat ini? Mereka bilang Yesus Barabas. Nah, jadi jangan menerima penjahat tapi terimalah Kristus. Amin. Lalu ada pertobatan yang terjadi terus menerus seumur hidup. Yaitu bertobat dari karakter, dari sifat, dari cara bicara, cara lihat orang, cara memperlakukan suami, cara memperlakukan istri, cara menghormati orang tua, cara total berjuang untuk anak, cara melayani, semua itu kita terus mengalami perubahan. Amin. Tidak ada orang yang dari dulu melayani langsung sempurna. Saya tidak percaya itu. Kita itu sempurnanya di sorga, Bapak Ibu.
Sempurnanya di sorga. Baik tubuh maupun roh. Tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Kita ini punya kewargaan ganda. Warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan sorga. Dan sementara kita di dunia, kita masih pakai tubuh hina ini. Nanti baru tubuh hina ini diganti dengan tubuh mulia. Tubuh hina ini masih bisa sakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi, hipertensi, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang Bapak Gembala alami 4 tahun lalu on off. Ya itulah tubuh kita. Itu normal itu. Tidak ada orang gara-gara beriman jadi dia tidak bersakit lagi. Ishak beriman luar biasa, tapi tambah tua mata mulai kabur. Jangan bilang Ishak tidak rohani. Itu alamiah. Tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Coba oma-oma cek foto yang 20 tahun lalu dibanding dengan sekarang. Tak usah edit ya. Tak usah edit. Asli. Nah di situ letak perbedaannya jelas. Amin. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat. Tidak ada. Tadi di ibadah 1 saya bilang lahiriah kita tuh merosot. Karena kita sedang menurun lahiriah menuju lubang kubur. Tapi batin harus tetap kuat dalam roh. Rohani harus tetap kencang. Pengenalan akan Tuhan harus tetap dalam. Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi kalau kita datang gereja, percayalah yang paling penting kerohanian kita. Jangan dikte Tuhan masalah lahiriah. Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tapi yang paling penting batin kita bertumbuh. Rohani kita tambah kuat. Jadi kita ini rohaninya tuh ke atas. Kalau lahiriahnya memang merosot. Itu tak bisa dihindari. Sampai tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat 21. Firman Allah memberikan kita informasi sebagai berikut. Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya, jadi kewargaan kita adalah di mana Bapak Ibu? Dalam sorga. Kita ini kewargaan ganda. Bagi Anda yang percaya Yesus sungguh-sungguh, ya. Lalu 21 saya persoalkan di sini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nanti kita akan pakai tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Dan itu mirip dengan tubuh Yesus waktu dia bangkit. Makanya dikatakan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yes. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, jadi nanti kita pakai tubuh kemuliaan, ya. Saya dari tadi malam sakit, Pak Rudi jemput saya pencernaan bermasalah. Karena kalau Natalan di NTT itu kan mahua. Kita kan lihat babi itu emosi, saudara-saudara. Bawaannya mau menyanyi, ratakan meja bergelombang. Gitu. Saya kalau lihat babi bukan nafsu makan, emosi saya. Kau sudah ada, saya gigit kau. Gitu. Kebanyakan makan yang minyak-minyak. Akhirnya inilah tubuh hina. Saya diare. Tadi malam tuh saya Pak Rudi kasih enterostop segala macam, saya minum obat. Ya, jadi maksud saya jangan aneh kalau hamba Tuhan sakit. Jangan bilang itu pasti gara-gara dosa. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan Paulus itu melayani Tuhan dalam keadaan sakit. Galatia pasal 4 ayat 13 secara eksplisit ayat itu berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu. Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Iya, sakit pada tubuhku. Sakitnya sakit apa? Disinyalir sakit mata. Sakit mata yang mana? Mayoritas penafsir mengatakan bahwa waktu penglihatan di Damsik itu, Paulus kan buta 3 hari. Lalu Tuhan sembuhkan dia, sembuh total. Tapi atas seizin Tuhan masih ada efek. Dengan tujuan Paulus tetap rendah hati. Jadi Paulus diizinkan sakit bukan Tuhan jengkel Paulus. Tapi memelihara Paulus dari kesombongan. Ini yang Paulus bilang duri dalam daging. Kenapa duri dalam daging itu ada? Supaya aku jangan meninggikan diri.
Dan kelihatannya sakit mata. Apa dasarnya? Ayatnya yang ke-14 dia bilang begini. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ini jemaat keren nih. Pemimpinnya sakit. Mau sakit mau sehat. Perlakuan mereka sama. Bahkan menyambut hamba Tuhan yang sakit ini. Dan kelihatan sakitnya menjijikkan atau menghinakan. Makanya Paulus pakai kata itu. Karena kemungkinan matanya tuh bernanah. Andai kata sakitnya tersembunyi nggak ada masalah. Ini kelihatan. Bayangkan pengkhotbah matanya bernanah. Saudara pasti lihat langsung lihat kayak itu saja. Tidak mungkin lihat pendetanya. Karena ada sesuatu yang kurang nyaman. Nah Paulus alami itu. Lalu Paulus bilang begini di ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu. Bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Mereka rasa-rasa mau tukar mata. Karena kelihatannya mata Paulus bermasalah. Udah kita cungkil aja deh, pakai mata kita deh. Supaya hamba Tuhan ini atau Bapak Gembala atau Rasul ini punya kesehatan luar biasa. Ini jemaat yang setia. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih buat semua jemaat GBI Philadelphia yang selama 4 tahun Bapak Gembala diproses begitu rupa, tapi Anda tetap ada, Anda tetap setia. Itu luar biasa, itu keren. Dan saudara, itu adalah salah satu yang mau saya bahas dalam ibadah kedua ini. Ibadah yang pertama, saya sudah menyoroti tentang gembala yang sempurna menurut Mazmur 23, ya, di mana gembala yang sempurna yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru, yang memproklamirkan dirinya sebagai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, dia menggembalakan kita secara pribadi. Nanti saudara bisa nonton di live streaming yang pertama supaya saya tidak ulang lagi, ini sambungannya. Yang kedua, dia menggembalakan kita dengan cara mencukupkan kebutuhan kita. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Yang ketiga, dia menggembalakan kita dengan cara menggembalakan kita di tengah-tengah penderitaan. Yang keempat, dia menggembalakan kita dengan penuh kesetiaan. Itulah porsi dari sang gembala. Di ibadah kedua ini saya mau menyoroti lebih banyak porsi domba. Bagaimana peran kita sebagai domba. Jadi memang yang paling pertama Bapak Ibu terkasih, pastikan diri kita adalah domba. Tolong dicatat ini ya. Sebab saya percaya tidak semua yang dalam gereja itu domba. Tuhan tidak menggambarkan manusia dengan karakteristik domba saja. Tuhan bilang ada juga kambing. Tuhan bilang ada juga ular. Tuhan bilang ada juga anjing. Tuhan bilang ada juga babi. Tuhan bilang ada juga raja wali. Itu karakter-karakter di dalam Alkitab yang menggambarkan orang-orang tertentu. Tapi bagi kita orang percaya, supaya bisa menikmati pengembalaan Tuhan yang sempurna, pastikan kita adalah domba. Makanya kalau Bapak Ibu belajar kitab Mazmur, Mazmur tentang Tuhan adalah gembala yang baik, itu Mazmur 23. Sedangkan Mazmur 22-nya itu disebut dengan Mazmur salib. Kenapa Mazmur salib? Dalam Mazmur itu ada nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang disalib. Coba tunjukkan Mazmur 22. Ini Mazmur sebelum menyebut Tuhan sebagai gembala, pastikan kita sudah terima Yesus. Hanya orang terima Yesus yang bisa disebut domba. Mazmur 22 ayatnya yang kedua, dia bilang begini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan seterusnya. Ini seruan Yesus, perkataan keempat di salib. Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabatani. Itu kutipan dari Mazmur 22 ayat 2. Ditambah lagi di ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, firman Allah bilang begini. Kekuatanku kering
seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Disitulah Yesus berteriak, aku haus. 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Garis bawahi, menusuk tangan dan kakiku. Ini Mazmur salib, Bapak Ibu. Ini nubuatan penyaliban Yesus. Mereka menusuk tangan dan kakiku. 18. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Iya, ayat 19 lebih terasa lagi. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi di salib. Betul ya? Nah, jadi saudara-saudara, poinnya adalah supaya kita menikmati pengembalaan yang sempurna dari Tuhan. Yang saya sudah bahas panjang lebar di ibadah 1. Maka saudara-saudara, kita harus menerima Yesus. Hanya orang yang terima Yesus yang disebut domba. Satu kali dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-25. Yesus menyampaikan firman dan terjadi penolakan luar biasa. Di ayat 25 dia berkata begini. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Siapakah mereka orang-orang yang tidak percaya? 26 sama-sama jemaat. Tunjukkan ayatnya 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu apa? Tidak termasuk domba-dombaku. Diberkatilah jemaat yang selalu percaya pada Tuhan, engkaulah domba. Tapi kalau Gembala Agung ngomong lain, kita bikin lain. Dia suruh ke kiri, kita ke kanan. Dia suruh ke kanan, kita ke kiri. Dia suruh maju, tapi kita mundur. Ayat ini berkata, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Lalu kalau domba itu bagaimana? 27. Tunjukkan, sama-sama baca. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba itu punya kepekaan, ya. Beda gembala domba sama gembala bebek. Gembala domba, gembalanya di depan, dombanya ikut dari belakang. Kalau gembala bebek bikin begini, gembala di depan, bebeknya bubar semua. Agak beda itu karena dia punya kepekaan terhadap suara gembala. Nah, maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana menjadi domba yang baik? Kalau kita punya gembala yang baik, kita harus jadi domba yang baik. Gembala yang baik di ibadah 1 adalah gembala yang menggembalakan kita secara pribadi. Berarti domba yang baik harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Domba yang baik bukan hanya ikut ibadah rame-rame begini, ini bagus. Ini pertemuan kudus. Dan Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi tolong secara pribadi di tahun 2025, kalau Allah izinkan kita masuk, jadilah domba yang punya saat teduh. Jadi domba yang punya jam baca Alkitab dengan benar. Jadilah domba yang punya jam doa pribadi luar biasa. Ada orang bilang, saya tidak tahu mau doa apa. Loh, kok tidak tahu mau doa apa? Masalah begini banyak, kau tidak tahu mau doa apa? Dunia ini penuh masalah, lalu kau tidak tahu mau doa apa? Doa ekonomi, doa masa depan anak, doa masa depan cucu. Amin. Doa bisnis, doa orang-orang yang gosipin kita. Aneh bin ajaib. Kalau ada orang bilang, saya tidak tahu mau doa apa. Berarti Anda tidak ada masalah? Tidak mungkin. Kita ini semua punya masalah. Di organisasi kami mewajibkan pendeta baca Alkitab. Satu pendeta, khusus pendeta 1 tahun harus habis. Minimal 1 kali. Jemaat 2 tahun 1 kali. Berdoa jemaat 1 hari 30 menit. Pendeta harus 1 jam. Saya pikir ini bagus sekali. Itu disebarkan di seluruh Indonesia. Di gereja di sinode kami. GSCA. Jadi memang kadang-kadang ada pendeta yang sibuk pelayanan tapi tidak ada jam doa. Wah, ini bermasalah.
Berkhotbah itu kita ngomong tentang Allah. Amin. Berdoa kita ngomong dengan Allah. Baca Alkitab, Allah ngomong dengan kita. Supaya kita bisa ngomong tentang Dia dengan bagus, pastikan sering ngomong dengan Dia dan Dia sering ngomong dengan kita. Saya tidak akan menceritakan apa-apa tentang Pak Kevin atau Pak Yusak. Kalau kami tidak pernah obrol, kami tidak pernah bicara, saya pendusta dong. Sok kenal, sok dekat. Langsung pergi cerita saya dengan Pak Kevin. Ada orang yang sok kenal dengan saya. Dia bilang saya dengan pendeta Mel Atok itu. Dia mau gambarkan kedekatan kami. Bapak-bapak ini. Sama-sama bereok ini. Jangan langsung larinya ke ibu-ibu. Saya tidak berurusan dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu urusan sama istri saya. Kalau di wilayah pelayanan saya. Ada bapak-bapak cerita di mana-mana. Saya sama Pak Mel Atok tuh. Kita makan aja 1 sendok. Bayangkan. Bayangkan saudara. Dia hiperbola terlalu berlebihan. Masa 1 sendok sama-sama bereok ini saling suap menyuap. Lu yakin? Ini dua-dua muka kayak nabi palsu dua-dua. Ceritanya berlebihan. Padahal tidak begitu-begitu amat. Hanya dia mau kasih tahu saya sama dia dekat. Ada dusta di situ. Sorry to say. Pendeta yang jarang berdoa, jarang baca Alkitab, banyak berkhotbah, khotbahnya kebanyakan dusta. Kau tidak kenal dia. Kau tidak intim dengan dia. Enak-enak aja lu ngomong tentang dia. Sok kenal, sok dekat. Makanya banyak orang tuh yang melayani di Matius 7, 21 sampai 23 berseru, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Yesus bilang, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal. Mengenal itu bahasa Ibraninya yada, bahasa Yunaninya ginosko. Yada dan ginosko itu mengenalnya timbal balik. Bukan aku ngaku-ngaku kenal, padahal aku tidak dikenal. Gembala yang baik, dia kenal domba-dombanya. Domba yang baik kenal gembalanya. Amin. Makanya dalam Galatia 4 ayat 8 dan 9, Rasul Paulus bilang, kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik setelah kamu dikenal oleh Allah. Perhatikan ayatnya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Sampai di situ. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Kata yada itu tuh seperti orang merit. Yang paling tahu Pak Yusak ya ibu gembala. Yang paling tahu Pak Kevin ya istrinya. Yang paling tahu saya ya istri saya. Saya boleh pakai jas, kolar begini, tapi di rumah, who knows? Serius, saudara-saudara. Istri saya paling tahu. Di awal pernikahan kami, istri saya, dia tidak bilang cerai, tapi bahasanya tuh menyakitkan ya. Dia tidak minta cerai, tapi dia minta dipindah tugaskan. Dia mau lobby ke gubernur. Kan di Kupang tuh ada banyak kabupaten tuh. Salah satu kabupaten baru namanya Kabupaten Sabu. Raijua. Dia mau pindah ke Sabu. Dia sudah tahu bahwa aku ini tidak bisa hidup tanpa dia. Se-strong-strongnya laki-laki, Simpson aja tumbang kalau masalah sama Delila. Ini Delila sekarang memang bahaya ya. Iya. Kenapa begitu? Karena dia kaget. Pendeta kok gini ya? Kita suka berantem. Ini tak usah sok suci deh. Ini kita bongkar semua di akhir tahun. Supaya masa 2025. Supaya iya saya. Buat apa pencitraan. Anggap saja undangan terakhir Pak Yusak. Aman. Kita berantem. Ngontrak rumah. Anak yang 14 tahun tuh baru umur 6 bulan. Mau pergi khotbah nih, tahu tuh orang NTT ini kan darah tinggi. Coba kalau saya omong, ngana diam. Saya ngomong, ngana juga omong. Masalahnya beliau juga ada karunia khotbah.
Ini masalah. Hafal ayat lagi. Saya Matius, baca keluar. Kacau. Hamba Tuhan kalau bakal mainannya perjanjian lama, perjanjian baru. Berantem kita. Berantem besar. Saya udah emosi banting pintu kontrakan. Kalau pintu sendiri saya nggak banting ya. Ini karena kontrakan ya saya banting saja. Angkat motor Vega yang tadi, belum tahu ya, motor kredit itu. Batik biru, Alkitab lengkap dengan kidung jemaat. Haleluya, pergi khotbah. Ini lagi berantem, istri lagi nangis, tapi saya tinggalkan, saya mengganggu, penghambat pelayanan. Pergi khotbah, Bapak Ibu terkasih. Nyanyi sukacita, nyanyi glory, glory. Pakai serukan, hey hey, pakai hey hey. Istri lagi nangis, kita lagi hey hey di ibadah. Anda bisa bayangkan ini, hey hey. Tapi selemah-lemahnya kita bersyukur Roh Kudus ada dalam kita. Dia ingatkan saya pas lagu firman. Tempat ibadah dengan rumah ini agak jauh. Yang WL ini mahasiswa teologi yang saya didik. Yang saya ajar, saya juga dosen teologi. Jadi dia lagi menyembah, mau lagi firman. Saya yakin roh yang gerakan itu. Pulang minta maaf. Pengkhotbah penipu kau. Pulang minta maaf. Ini WL pas lihat saya bilang, kau putar. Maksudnya diputar dulu lagu ini. Saya harus ini kepekaan, ini bahaya. Ini kalau paksa khotbah takutnya jatuh di mimbar, napas putus. Jangan main-main sama ini loh. Ketua BPD kita masih bisa lawan. Kalau di atas jangan coba-coba. Dia tekan tombol di bawah atas, putus di bawah. Karena napas kita kan di atas, tombolnya dia tekan di sana, putus di sini. Jadi jangan kepala batu. Maka dengan penuh ketaatan angka motor langsung Valentino Rossi. Sampai di sana, aduh inilah. Ibu ini sebenarnya sudah diam. Tapi ibu-ibu kalau posisi unggul kita minta maaf, lama urusannya. Bapak-bapak paling pengalamannya. Mereka kalau posisi unggul habis kita. Dia sudah diam karena sudah cukup lama. Pas motor masuk nangis lagi. Aduh, darah Yesus berkuasa. Singkat cerita masuklah dan mulai bujuk. Anak agak dekat sana, dia balik belakang begini. Saya garuh dia, mama. Ibu-ibu kalau posisi unggul kita ancur. Mama, papa minta maaf. Hancur. Bujuk, korek garuk. Lama itu. Tiba-tiba hampir 1 jam begitu saya bilang, mama, papa datang nih sudah lagu firman. Dia kaget mungkin tuh. Memaafkanlah, berdoa. Kita penderesan, saya pulang. Anda bisa bayangkan nasib WL. 1 jam dia putar. Itu menyembah nggak panggil Yesus lagi. Di mana pendeta ini? Gitu. Itu nggak panggil Yesus. Di mana pengkhotbah ini? Yesus tolong, di mana dia? Setelah cek and recheck, beliau seorang pengkritik yang baik. Istri itu penolong. Bapak-bapak, istri itu penolong. Logikanya jelas. Penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Makanya di Alkitab lebih banyak janda daripada duda. Coba cek. Tidak ada cerita duda di Sarfat. Nggak ada. Janda di... Tidak ada duda di Nain. Janda di... Ya tidak selalu, tetapi kebanyakan laki-laki itu berangkat dahulu. Jadi beliau ini karena melihat kesibukan pelayanan saya, jam doa saya memang berantakan. Ini kita bersaksi apa adanya. Jadi memang karena jam doa berantakan, tensi tinggi, marah-marah, tidak jelas. Domba yang baik, coba jaga keintiman sama Tuhan. Percaya deh, kita bisa meminimalisir masalah sebesar apapun. Amin. Kalau tidak doa, energi kita pakai untuk apa? Berantem, bersungut-sungut. Masalah sudah besar, ditambah bersungut-sungut. Bersungut-sungut akan memperbesar dan memperberat masalah.
Tapi kalau orang intim sama Tuhan, masalah besar dia tambah rajin berdoa, masalah besar dia akan semakin suka bersyukur, sehingga masalah besar bisa kelihatan jadi kecil. Itulah dampak domba-domba yang mengenal Tuhan secara pribadi. Punya keintiman sama Tuhan, Roh Kudus bekerja. Jadi saya ini bukan mau sok suci, memang sebagai pendeta pun berproses jujur-jujur aja. Maka dari itu jemaat terkasih GBI Philadelphia, kalau Allah izinkan masuk 2025, tolong komitmen sama Tuhan. Bapak-bapak, jadilah pemimpin yang baik. Pimpin istri anakmu setiap hari setengah jam deh. Sesibuk apapun tolong deh. Saya yakin keluarga Anda kuat. Saya yakin kita diberkati untuk jadi berkat. Kalau bapak-bapak belum bisa mulai, ibu-ibu jadi Deborah. Pimpin dia, ibu, bisa. Di mana-mana tuh lebih banyak, ibu-ibu lebih gampang bertobat daripada bapak. Kalau ada bapak bertobat, oh itu tanda-tanda mau kiamat. Luar biasa. Tapi pasti bisa. Amin. Hal yang kedua, karena gembala kita baik, kita harus jadi domba yang baik. Gembala yang baik menggembalakan kita dengan mencukupkan segala sesuatu. Amin. Maka jadi domba yang baik harus bagaimana? Harus jadi domba yang puas terhadap pemberian Allah. Amin. Harus jadi domba yang puas. Banyak orang tidak puas, makanya korupsi. Banyak orang tidak puas, makanya nota fiktif. Banyak orang tidak puas, makanya selingkuh. Pakai istilah ATM BCA, asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Itu ATM BCA. ATM Mandiri, tanya sendiri di Bank Mandiri sana. Karena tidak puas, saudara, memang ada hal-hal yang harus kita puas, ada hal-hal yang tidak boleh kita puas. Yang harus kita puas, puaslah dengan pasangan kita. Amin. Itu pasangan, itu pemberian Allah. Pendeta Ridwan Huta Barat, saya tidak kenal dia, tapi saya nonton dia punya khotbah di YouTube. Aduh, saya senang sekali itu orang tua. Semangat dia. Dia bilang, istri ini pemberian Allah. Kau marah-marah dia tidak jelas. Kau marah Tuhan Allah sang pemberi. Belajar dari keluarga pertama di Eden. Tuhan tanya Hawa, kenapa begini? Tanya Adam, Adam kenapa kau bisa makan buah terlarang? Perempuan yang kau beri. Kasih salah Tuhan, kasih salah perempuan. Tuhan tidak pernah salah memberikan pasangan. Amin Bapak Ibu. Tolong puas dengan pasangan kita. Ada bapak-bapak kita tanya kenapa selingkuh Pak. Waduh berat Pak, jujur aja. Suka ke tempat pelacuran. Dia bilang kalau di tempat pelacuran tuh kita baru dari jauh panggilannya tuh penuh damai. Mas, damai sejahtera sekali. Kalau di rumah punya nih darah Yesus berkuasa, apalagi orang Makassar nih. Aduh, orang NTT. Wah! Mana orang tahan, sedangkan Mbak, ayo Mas. Itu Mas jalan tuh rasa-rasa mau jalan pakai lutut. Itu Mas jalan pakai lutut. Memang Mas begini Mas kurang ajar juga ya. Baru di sana tuh enak, di tempat sana tuh mbaknya udah panggil lembut, wangi, dandanan cocok. Istri saya pakai lipstik kecepatan hantam sama gigi 4. Karena ada ibu. Karena ada ibu-ibu yang buru-buru mau ke kondangan, hantam terlalu cepat 4. Jadi orang pikir mulut darah, padahal bukan. Lipstik dia bagi di gigi 4. Kok bisa begitu Pak, bisa selingkuh? Iya Pak. Aduh, dulu istri saya tuh awal pernikahan 5 tahun pertama, peluk masih dapat, masih langsing. Sekarang tuh kayak tiang gereja besar sekali. Bapak, dengar ya. Yang namanya sudah komitmen pernikahan kudus itu janji sakral. Aku akan setia dalam suka dan duka, untung dan rugi, sakit dan sehat. Aku berjanji tidak ada pria idaman lain selama hidupku, tidak ada wanita idaman lain. Amin.
Kalau istri besar dan tidak bisa peluk lagi, lari keliling. Ngana bapontar coba dia. Lari baru ada, bukan lari biasa, ada kata-katanya. Papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama, papa sayang mama. Seperti Israel keliling kota Yeriko. Susah juga. Aduh kacau nih. Istri saya ini pernah ngomong, nih papa mama badan tambah besar, nih papa masih cinta. Ya elah mama, papa gendong sampai pelabuhan. Saudaraku, puaslah dengan yang begitu-begitu. Tapi ada yang tidak boleh kita puas. Apa yang tidak boleh kita puas? Apapun yang tujuannya untuk kemuliaan Allah, tidak boleh puas. Gereja ini sudah begini nih, tidak boleh puas. Pemusik sudah begitu, tidak boleh puas. Kalau bisa latihan, bisa aransemen lebih luar biasa lagi, kenapa tidak? Saya sebagai pengkhotbah, saya tidak boleh puas dengan khotbah saya. Saya harus belajar lagi cara referensi, dapat kesempatan sekolah lagi. Ya, apalagi di Philadelphia ada sekolah teologinya. Kita memang tidak boleh puas. Tidak boleh puas dengan pengalaman rohani di 2024. 2025 harus lebih kencang, harus lebih dahsyat, harus lebih kuat, harus lebih dalam. Deeper in love with you Jesus. November, Desember saya bikin tema besar di gereja Tuhan yang saya gembalakan. Knowing Jesus deeper. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Itu tidak ada kata puas. Sebab tidak ada pribadi seperti dia. Amin, kekasih Allah. Jadi belajarlah untuk puas dengan hal-hal yang harus kita puas. Tapi tidak boleh puas dengan hal-hal yang memuliakan Allah. Kalau bisnismu memuliakan Allah, bisnismu berdampak menolong banyak orang, jangan puas, bekerja lebih dahsyat lagi. Biar tahun depan lebih banyak untung, lebih banyak orang tertolong. Apalagi seperti GBI Philadelphia yang memberi sponsor kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh puas, harus ditambah lagi, ditambah lagi. Dan Allah pasti memberkati gereja model begini. Gereja yang menyadari aku diberkati untuk jadi berkat. Ratusan loh, 100 lebih kah Pak Kevin? Saya puji Tuhan. Banyak gereja sekarang egois, memperkaya diri. Sampai tidak sadar lagi ini orang punya jemaat juga dia kunjungi. Apalagi yang dia lihat yang kaya-kaya itu pendeta jahat model begitu. Kalau yang miskin kau mau mati-mati, tapi yang kaya dia cari. Sekarang di mana-mana begitu. Ada gereja yang bikin kacau satu Indonesia. Pengeluhan dari hamba-hamba Tuhan kecil. Mentang-mentang gerejanya fasilitas lengkap. Mentang-mentang gerejanya ditunjang dengan berbagai videotron, sound system. Kasihan gereja-gereja kecil. Itu seperti buka ban Goodyear di sebelah tambal ban. Selesai itu tambal ban. Gembala-gembalanya menangis. Karena dijemput pakai mobil. Kurang ajar juga saya lihat. Saya lihat sekarang etikanya sudah tidak benar. Karena itu menurut saya jatuh-jatuhnya tidak puas ya. Itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Kau menyakiti orang, bagaimana memuliakan Tuhan? Enak aja loh. Memuliakan Tuhan harus sesuai Alkitab. Tuhan dimuliakan tapi jadi berkat buat sesama. Bukan jadi batu sandungan. Amin Bapak Ibu. Hal yang berikut. Bagaimana supaya jadi domba yang baik? Gembala yang baik. Gembala yang mengenal kita secara pribadi. Maka domba harus mengenal gembala secara pribadi. Gembala yang baik mencukupkan segala sesuatu. Maka domba yang baik harus puas. Amin. Dan yang tidak perlu puas itu untuk kemuliaan Allah. Yang berikut. Gembala yang baik adalah gembala yang menggembalakan kita di tengah-tengah penderitaan. Seperti yang saya sampaikan di ibadah 1. Maka domba yang baik harus bagaimana? Domba yang baik harus siap pikul salib. Kan Alkitab berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Ayat itu dengan jelas. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya untuk dia. Tetapi juga menderita untuk dia. Saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia.
Apa itu pikul salib Bapak Ibu? Pikul salib artinya menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Tuhan. Kalau Anda menderita karena Anda belum bisa lepas rokok, lalu tiba-tiba tumor batang paru-paru, itu bukan salib. Bukan. Seperti pendeta juga makan tidak tahu diri, lalu tiba-tiba UGD atau IGD, itu bukan salib. Tidak bisa pengendalian diri. Ya ekreteanya atau self controlnya tidak bagus. Jadi salib itu hanya menderita karena cinta Yesus, menderita karena melayani Yesus, menderita karena taat Yesus. Kalau ada ibu-ibu pergi menginjil tiba-tiba ditampar, ini salib. Tapi kalau ada ibu-ibu dikeroyok karena ganggu laki orang, memang ibu ini harus kena keroyok. Kurang ajar ini ibu. Sudah tahu orang punya laki, dia WA jam 2 pagi, kita rindu nganape kumis. Darah Yesus. Lu pikir itu kumis pagar gereja? Ikan banyak begitu pelakor-pelakor. Lalu ini ibu kumpul, dia punya pasukan sama ipar-iparnya yang kepala angin semua. Yang dari Sanger, yang dari Palu, yang dari NTT. Bagai pak dia pakai haken yang 12 cm itu lobang semua. Itu bukan salib, memang lu gatal. Sorry mungkin Anda tidak biasa, tapi saya harus ngomong. Ini gatal ini. Kalau sudah ada pasangan, jaga diri. Dandan cantik itu untuk suami, bukan untuk Pak RT. Amin. Ada yang dandan cantik tapi yang korban Pak RT. Darah Yesus berkuasa. Kekasih Tuhan, dengarkan. Menderita harus karena kebenaran. Anak Tuhan Yesus, Yesus bilang begini dalam Yohanes 15 mulai ayat 18. Kalau dunia benci kamu, ingat dunia sudah lebih dahulu benci aku. Kenapa begitu? Karena kamu telah saya pilih dari dunia. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. 15, perhatikan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya, anak Tuhan yang sejati jangan kaget. Kok semakin hidup saleh semakin dibenci? Ya otomatis lah. Semakin Anda terang, semakin terasa perbedaan Anda dengan gelap. Anda dibenci. Kenapa? 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Lalu yang 20 ini yang merupakan rumus juga buat kita. 20 sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tapi saudara, jangan ada ayat-ayat ini lalu saudara takut, jangan. Dia Allah Immanuel, dia berjanji, dia menyertai kita. Kalau Tuhan proses sedikit, izinkan penderitaan sedikit, tidak apa-apa. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Tolong dibacakan. 1 jemaat. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa apa? Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan takut menderita. Di balik penderita ada mujizat, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kesaksian luar biasa. Amin, saudara-saudara. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Beberapa wajah mencurigakan. Tidak apa-apa. Di ibadah 1 saya menyoroti tentang gembala yang setia. Maka jadi domba, harus domba yang setia. Amin. Harus jadi domba yang setia. Setia itu artinya berkelanjutan. Terima kasih jemaat. Saya baru pertama kali datang. Saya dengar banyak cerita. Tapi jemaat yang merupakan anak-anak rohani. Yang Tuhan titipkan dalam pengembalaan Pak Yusak dan tim. Anda masih setia sampai hari ini. Begitu dong. Amin. Kita harus tertanam di gereja lokal. Kita tidak bilang kita tidak boleh kunjungi orang atau bukan. Tapi kita harus tahu di mana kita digembalakan. Kita nikah siapa yang urus, kita baptis siapa yang urus, kita penyerahan anak siapa yang urus, kita mati nanti siapa yang urus.
Tolong setia Bapak Ibu jemaat. Jangan jadi kutu loncat. Maka diberkatilah Anda yang pegang prinsip. Mau gembalaku sakit ke, gembalaku sehat, aku akan tetap dukung dia. Sebab tidak mungkin Anda setia kepada gembala yang tidak kelihatan, kalau Anda tidak setia kepada gembala yang kelihatan. Amin. Jadilah setia. Dan saya percaya orang setia itu akan melihat hasil luar biasa. Saya tutup khotbah saya. Di perbatasan antara India dan Nepal ada dua insan pacaran. Cewek namanya Nadia, laki-laki kurang jelas namanya siapa. Pokoknya laki-laki India. Ya. Tidak mungkin laki-laki Sengkang. Itu Sulawesi Selatan Sengkang. Mereka pacaran. Lalu laki-laki ini keren. Dia tidak mau hanya pacaran, dia mau lanjut ke nikah. Lalu dia kasih tahu sama Nadia, Nadia, abang harus merantau ke New Delhi karena abang mau kumpulin duit, abang mau balik nikahin kamu resmi. Nadia oke-oke saja, tahu orang India toh? Oke-oke saja. Kepala miring-miring, Lalu tiba harinya cowok akan berangkat, mereka pergi ke stasiun kereta. Di stasiun kereta, di dekat-dekat stasiun situ ada pohon besar kayak pohon beringin begitu. Pohon besar, dia antar Nadia ke situ. Nadia dengan pakaiannya sari-sari India itu. Lalu abang bilang sama Nadia, Nadia, abang mau waktu abang kembali, Nadia tetap berdiri di pohon ini, pakai pakaian yang sama. Nadia langsung, ya kan? Singkat cerita, abang pergi, go to New Delhi. Nadia seperti biasa pulang bantu papa dan mama, urus babi dan lain sebagainya. Orang India piara babi juga ya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian setiap kali kereta masuk, Nadia pergi di pohon yang sama, pakaian yang sama, menatap ke gerbong kereta untuk melihat penumpang turun satu-satu. Ternyata abang nggak nongol-nongol. Bulan ke-5, bulan ke-7, tahun pertama, setiap kali kereta masuk, Nadia berdiri di pohon yang sama, pakaian yang sama, menatap ke gerbong kereta, menunggu abang pulang. Abang nggak pulang-pulang. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, abang belum pulang-pulang. Masuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, abang belum pulang-pulang. Sampai cowok-cowok di gang itu bilang, sudah Nadia, sama aku aja lah. Abangmu gak bakalan balik. Dia bilang, nehi abang janji balik Maka Nadia tolak penggoda pencobaan Tahun ke-9, tahun ke-10 kereta masuk, Nadia berdiri di pohon yang sama, pakaian yang sama, menetap ke gerbong kereta. Ternyata abang belum balik. Aduh, tiap kali Nadia datang tetangga bilang begini. Iya, ini dia tidak mungkin balik lagi Nadia. Mungkin dia di New Delhi, dia sudah kaya, ngapain urus perempuan kayak lo. Iya kan? Tahun ke-11, tahun ke-12 semakin menjadi-jadi. Gosip terjadi di kampung itu. Nadia sudah gila, Nadia gila, Nadia gila. Tahun ke-13, 14, 15. Nadia pergi di bawah pohon dengan pakaian yang sama. Bertepatan ada kunjungan gubernur. Jadi masyarakat pemerintah desa lagi menyambut. Nadia tidak pusing dengan Pak Gubernur. Nadia lihat ke gerbong. Pak Gubernur sudah turun. Aduh kok abang belum pulang-pulang ya. Tiba-tiba Nadia lihat kok Pak Gubernurnya jalan menuju Nadia. Semakin dekat Nadia kaget. Pak Gubernur itu jabat tangan sama Nadia. Nadia, kita nikah. Nadia lihat baik-baik. Ini pacarnya. Ini pacarnya. Pacarnya pegang janji. Yang jadi gubernur ini pacarnya. Nadia kaget karena sudah di AC mungkin toh. Muka sudah bagus. Dulu kan matahari di India tuh ada 2 loh. Dulu kan gosongnya minta ampun. Tapi sekarang sudah putih terang
Nadia, kita nikah. Penantian Nadia tidak sia-sia. Bapak Ibu, Yesus pasti kembali. Dia mau kita tetap ada di daerah keselamatan, berpakaian kekudusan. Dan percaya waktu dia datang, dia bilang, mari hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri sama-sama jemaat.